Tahukah Anda bahwa para miliarder sebenarnya tenggelam dalam utang? Kedengarannya gila, bukan? Sejak kecil, kita selalu diberitahu bahwa utang itu racun, sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa justru utang adalah rahasia di balik kekayaan para orang terkaya di dunia? Apa yang ditakuti kebanyakan orang digunakan para miliarder sebagai bahan bakar untuk melipat gandakan kekayaan mereka. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar takut pada utang atau takut karena tidak tahu bagaimana menggunakannya? Saat saya masih kecil, saya ingat menghabiskan berjam-jam di sekolah menghafal rumus matematika yang tidak pernah saya gunakan lagi, mempelajari aturan tata bahasa yang hampir tidak ada yang menerapkannya saat ini, dan mengingat tanggal-tanggal sejarah yang tidak mengubah kehidupan praktis saya sama sekali. Tetapi tidak pernah sepanjang tahun-tahun itu saya diajari bagaimana mengelola uang yang masuk dan keluar dari kantong saya sepanjang hidup saya. Tidak pernah ada pelajaran yang menunjukkan cara mengatur anggaran keluarga, memahami pajak, atau mengubah pendapatan aktif menjadi pendapatan pasif. Kekosongan ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sistem yang dibuat untuk membentuk pekerja yang patuh, bukan orang yang bebas secara finansial. Saya mengalami hal ini di rumah. Ayah kandung saya benar-benar percaya pada sistem ini. Dia adalah pria yang sangat terpelajar, memiliki gelar, karier yang dihormati, dan gaji yang baik di pemerintahan. Pada pandangan pertama, ia tampak sebagai lambang keamanan. Tetapi di balik itu, selalu ada kekhawatiran dan kecemasan. Setiap tagihan yang datang menjadi beban, setiap krisis ekonomi menjadi bayangan yang membuatnya begadang. Dia bekerja keras, tetapi uangnya tidak pernah cukup. Saya melihat stres di wajahnya, ketakutan untuk tidak bisa menjaga keluarga. Dan kontradiksi itu selalu membuat saya penasaran bagaimana seseorang yang begitu cerdas dengan bertahun-tahun pendidikan bisa selalu mengalami kesulitan finansial. Melihat kenyataan ini, saya menyadari kelemahan struktural dari pendidikan tradisional. Kita dilatih untuk percaya bahwa nilai bagus akan membawa pekerjaan yang baik, dan pekerjaan itu akan menjamin stabilitas serta pensiun yang nyaman. Tetapi benarkah begitu? Jika itu benar, mengapa begitu banyak profesional dengan karier yang mapan masih hidup dari gaji ke gaji, berdoa agar tidak terjadi hal yang tak terduga? Statistik menunjukkan bahwa sekitar 70% orang berada dalam situasi ini. Hanya satu pemutusan kerja menjauh dari kehancuran. Dan ini bukan karena kurangnya kecerdasan atau usaha, tetapi karena kurangnya pendidikan finansial. Sementara ayah saya bekerja demi uang, ayah kaya saya memahami bahwa uang seharusnya bekerja untuknya. Dia tidak memiliki gelar universitas, tetapi memiliki sesuatu yang lebih kuat, kecerdasan finansial. Dia selalu mengatakan bahwa masalah bukanlah kekurangan uang, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dan dialah yang menunjukkan kepada saya bahwa penjara sejati bukanlah tagihan yang harus dibayar, tetapi pola pikir yang kita terima tanpa mempertanyakan. Pikirkan sejenak. Berapa tahun hidup Anda habiskan untuk percaya bahwa keamanan datang dari pekerjaan tetap? Dan berapa kali keamanan itu diguncang oleh krisis yang tidak bisa Anda kendalikan? Inilah perangkap yang dijebak kebanyakan orang. Mereka mengikuti manual sistem, belajar, bekerja, menerima gaji, membayar tagihan, menabung sisa uang, dan berharap suatu hari pensiun akan menyelesaikan semuanya. Namun setiap tahun biaya hidup meningkat, pajak naik dan mata uang kehilangan nilai. Ini adalah permainan di mana Anda tidak pernah sepenuhnya mengendalikan. Mungkin Anda mengenali diri Anda di sini, bekerja keras tetapi selalu merasa mengejar sesuatu, seperti berada di atas treadmill yang tidak pernah berhenti. Pertanyaannya adalah, sampai kapan Anda akan menerima siklus ini?
Yang saya sadari sejak awal adalah pendidikan formal mempersiapkan kita untuk mematuhi aturan, memenuhi tenggat waktu, dan menyesuaikan diri dengan struktur. Tetapi tidak mempersiapkan untuk mencipta, mengambil risiko, dan berinvestasi. Tidak mempersiapkan untuk memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, bahkan untuk menyadari bahwa banyak hal yang dianggap orang sebagai pencapaian sebenarnya adalah jebakan finansial. Berapa banyak orang percaya bahwa membeli rumah sendiri dengan pembiayaan 30 tahun adalah investasi. Padahal jika rumah itu hanya mengeluarkan uang, itu hanyalah liabilitas yang disamarkan sebagai aset. Kebingungan ini adalah hasil langsung dari ketiadaan pendidikan finansial. Kejutan yang saya alami, melihat kehidupan ayah kandung saya merosot meski sudah berusaha keras, adalah menyadari bahwa mengikuti apa yang diajarkan sistem secara buta tidak menjamin kebebasan. Sebaliknya, itu menjamin ketergantungan. Dia percaya bahwa cukup disiplin, menabung uang, dan menunggu pensiun. Tetapi sepanjang waktu hidupnya di bawah beban ketakutan, takut tagihan, takut masa depan, takut tidak cukup. Ketakutan itu adalah hal yang sama yang menahan jutaan orang sampai hari ini. Takut tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang mereka peroleh. Takut meninggalkan zona nyaman, takut mengambil risiko dan kalah. Dan justru ketakutan inilah yang menghalangi banyak orang untuk berkembang. Takut gagal membuat banyak orang tidak pernah mencoba. Tetapi gagal itu sendiri bukanlah masalah. Saya sendiri telah gagal berkali-kali, dan justru dari kegagalan itulah saya mempelajari pelajaran yang membebaskan saya. Masalah besarnya adalah tanpa pendidikan keuangan, setiap kegagalan akan menjadi hukuman. Dengan pendidikan keuangan, setiap kegagalan berubah menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkembang. Sistem tidak akan pernah mengajarkan hal ini, karena sistem membutuhkan karyawan yang menerima perintah, bukan orang yang mempertanyakan dan mencipta. Jika Anda tidak belajar sendiri, Anda akan mengulang nasib mayoritas. Seumur hidup bekerja keras, namun selalu dibayang-bayangi rasa kekurangan. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kebebasan finansial dimulai dari pikiran. Ketika Anda memutuskan untuk belajar lebih jauh daripada yang ingin diajarkan oleh sistem. Sekarang bayangkan hidup Anda sendiri. Berapa tahun yang telah Anda habiskan untuk bekerja tanpa benar-benar merasakan kemajuan? Berapa kali Anda percaya bahwa kenaikan gaji akan menyelesaikan masalah, tetapi segera menyadari bahwa tagihan juga meningkat? Ini membuktikan bahwa bukan seberapa banyak yang Anda hasilkan yang penting, melainkan seberapa baik Anda mengelolanya. Oleh karena itu, kunci bukan pada gelar yang lebih banyak, tetapi pada perubahan cara berpikir tentang uang. Pertanyaan yang perlu Anda jawab adalah, apakah Anda siap keluar dari ilusi dan mulai mempelajari hal-hal yang tidak pernah diajarkan kepada Anda? Karena keputusan inilah yang membedakan mereka yang terus mengejar gaji dari mereka yang benar-benar meraih kebebasan. Sejak kecil saya belajar bahwa kata utang membawa beban yang hampir setan. Saya tumbuh dengan mendengar bahwa berutang adalah tanda kegagalan, bahwa hanya orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil pinjaman, dan bahwa setiap jenis utang harus dihindari seperti penyakit menular. Keyakinan ini begitu tertanam dalam pikiran orang-orang, sehingga banyak yang merasa malu hanya dengan memikirkan mengambil kredit. Namun kenyataan yang saya temukan sepanjang hidup adalah bahwa utang bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah tidak mengetahui perbedaan antara utang baik dan utang buruk. Utang buruk adalah utang yang menguras energi Anda, yang mengeluarkan uang dari kantong Anda setiap bulan tanpa memberi imbalan apapun. Utang ini adalah pembiayaan mobil yang nilainya turun begitu Anda meninggalkan dealer,
batas kartu kredit yang melebihi akibat belanja impulsif atau pinjaman pribadi untuk perjalanan yang hanya berlangsung beberapa hari tetapi meninggalkan cicilan berat selama beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini adalah utang yang memperbudak, yang menempatkan Anda dalam siklus kecemasan dan memaksa Anda bekerja lebih keras hanya untuk menutupi lubang-lubang tersebut. Yang paling menyedihkan, banyak orang percaya bahwa ini normal, bahwa hidup untuk membayar tagihan adalah bagian alami dari kehidupan dewasa. Utang baik sangat berbeda. Itu bersifat strategis. Ia menempatkan uang ke dalam kantong Anda alih-alih mengurasnya. Ini terjadi ketika Anda mengambil pembiayaan untuk membeli properti yang disewakan, yang tidak hanya membayar utangnya sendiri, tetapi juga menghasilkan keuntungan. Ini terjadi ketika Anda menggunakan modal orang lain untuk berinvestasi dalam bisnis yang menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada bunga yang dibebankan. Ini terjadi ketika Anda memahami bahwa Anda bisa memanfaatkan uang orang lain untuk menciptakan kekayaan. Inilah pola pikir orang kaya. Mereka tidak takut meminjam uang karena tahu cara membuat uang itu berkembang. Awalnya saya juga bingung. Ketika mendirikan perusahaan pertama saya yang memproduksi tas nilon, saya menggunakan kredit tanpa perencanaan. Saya mengambil utang dengan percaya bahwa ide saja cukup untuk membuat saya kaya. Hasilnya adalah kegagalan. Itu menyakitkan, tetapi juga menjadi salah satu pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Saya belajar secara praktis bahwa memiliki akses ke kredit saja tidak cukup, Anda harus tahu cara menggunakannya. Dan inilah perbedaan antara mereka yang tenggelam dan mereka yang berkembang. Utang tidak menghancurkan saya. Yang hampir menghancurkan saya adalah kurangnya kecerdasan finansial untuk mengelolanya. Ketakutan irasional terhadap utang ini dipelihara oleh sistem. Sejak kecil, kita dibiasakan percaya bahwa semua pinjaman adalah jebakan, tetapi kita tidak pernah diajarkan bahwa ada dua sisi mata uang. Kita tidak diajari bahwa ada perbedaan besar antara mengambil utang untuk konsumsi dan mengambil utang untuk investasi. Sistem melatih kita untuk menghindari risiko, bermain aman, dan menundukkan kepala. Namun harga dari keamanan itu tinggi. Anda mengorbankan peluang untuk berkembang. Disinilah kontradiksi yang banyak orang tidak sadari. Menghindari utang sepenuhnya mungkin tampak bijaksana, tetapi sebenarnya bisa menjadi risiko terbesar dalam hidup Anda, karena membuat Anda hanya mengandalkan kekuatan kerja sendiri. Saya ingat perasaan saya ketika akhirnya memahami perbedaan ini. Rasanya seperti beban besar terangkat dari bahu saya. Tiba-tiba, saya menyadari bahwa saya tidak perlu takut pada utang, melainkan harus belajar menggunakannya sebagai alat. Itu seperti belajar mengendalikan api. Dalam tangan yang salah, api menghancurkan. Dalam tangan yang tepat, ia menghangatkan, memasak, dan memberi cahaya. Hal yang sama berlaku untuk utang. Ia bisa membakar semua yang telah Anda bangun atau mempercepat perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Sekarang, renungkan sejenak. Berapa banyak dari utang Anda saat ini yang benar-benar bekerja untuk keuntungan Anda? Berapa banyak yang hanya menjadi beban yang menguras uang Anda, dan berapa banyak yang bisa diubah menjadi aset? Inilah pertanyaan yang membedakan antara mereka yang hidup terlilit utang dengan mereka yang berhasil berkembang. Sebagian besar orang merasa tercekik karena mereka tidak pernah diajarkan cara menggunakan utang sebagai alat pengungkit. Namun ketika Anda mengubah pola pikir, utang bukan lagi penjara, melainkan menjadi kunci. Kunci yang bisa membuka pintu yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Disinilah banyak orang terhenti karena sekadar gagasan untuk mengambil utang sudah menimbulkan kecemasan. Hal ini terjadi karena mereka mengasosiasikan utang dengan rasa sakit, bukan peluang. Tetapi bagaimana jika alih-alih memandang utang sebagai beban, Anda melihatnya sebagai jembatan?
Jembatan yang membawa Anda dari tempat Anda berada saat ini ke tempat yang Anda inginkan di masa depan. Perubahan perspektif ini sangatlah kuat. Langkah pertama selalu sama. Berhenti membingungkan utang buruk dengan utang baik. Satu, menguras. Yang lain melipat gandakan. Satu, memperbudak Anda. Yang lain membebaskan Anda. Pilihan ada pada bagaimana Anda memutuskan menggunakannya. Orang kaya telah belajar memainkan permainan yang benar-benar berbeda dari yang dimainkan kebanyakan orang. Sementara mayoritas bekerja demi gaji, berusaha menyeimbangkan rekening dan utang buruk, para miliarder membangun kerajaan menggunakan uang orang lain. Elon Musk tidak membangun Tesla hanya dengan modalnya sendiri. Jeff Bezos tidak mengubah Amazon menjadi raksasa hanya dengan uang yang ia miliki. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada bergantung pada kantong sendiri, tetapi pada penggunaan kredit, investor, dan bank sebagai pengungkit untuk menggandakan hasil. Inilah perbedaan mendasar. Sementara kebanyakan orang melihat utang sebagai beban, mereka melihatnya sebagai trampolin. Ketika saya mulai berinvestasi di properti, saya tidak memiliki jutaan rupiah tersedia. Saya bisa saja menyerah, berpikir bahwa hanya mereka yang lahir kaya yang bisa masuk ke permainan ini. Tetapi saya memilih untuk berpikir seperti para miliarder. Alih-alih menunggu mengumpulkan seluruh modal, saya mencari pembiayaan, menggunakan uang bank, menegosiasikan syarat, dan memastikan setiap properti dapat membayar dirinya sendiri melalui pendapatan sewa. Begitulah saya membangun portofolio properti yang tidak hanya melunasi utangnya sendiri, tetapi juga memberikan keuntungan setiap bulan. Saya mengubah kredit menjadi mesin pendapatan pasif. Apa yang ditakuti kebanyakan orang, saya gunakan sebagai senjata. Perbedaannya bukan pada akses. Kredit tersedia untuk semua orang. Perbedaannya ada pada pola pikir. Sebagian besar orang mengambil utang hanya untuk konsumsi, mobil, pakaian, perjalanan, perangkat elektronik. Uang itu menguap, kehilangan nilainya begitu keluar dari toko. Sementara orang kaya menggunakan kredit yang sama untuk membeli aset yang tumbuh seiring waktu, menghasilkan pendapatan dan bekerja 24 jam sehari. Dan inilah detail yang paling kuat. Bank sangat senang meminjamkan kepada mereka yang tahu cara menggunakan utang dengan cerdas. Ini adalah paradoks. Mereka yang tidak membutuhkan memiliki kredit tanpa batas. Mereka yang membutuhkan jarang berhasil. Hal ini terjadi karena bank lebih percaya pada mereka yang telah membuktikan kemampuan menggandakan uang yang dipinjam. Saya masih ingat dengan jelas salah satu negosiasi pertama saya dengan bank. Saya belum memiliki reputasi sebagai investor besar, tetapi saya memiliki rencana yang jelas. Saya menunjukkan bahwa properti yang ingin saya beli akan segera memiliki penyewa, arus kas akan menutupi semua cicilan, dan masih menyisakan keuntungan. Manajer itu menatap saya dan berkata, "Ini masuk akal," dan menyetujui pembiayaan. Itu adalah bukti bahwa bank tidak takut untuk meminjamkan. Mereka takut pada amatir yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sejak saat itu, saya menyadari bahwa kunci adalah berpikir strategis, selalu memastikan setiap utang yang diambil menjadi aset tersembunyi. Sekarang, pikirkan berapa banyak peluang yang sudah Anda lewatkan karena percaya bahwa Anda harus mengumpulkan semua uang sebelum bertindak. Berapa banyak bisnis yang Anda lihat muncul dan berpikir, andai saya memiliki modal untuk ikut serta. Pola pikir menunggu sampai cukup inilah yang membuat banyak orang tetap berada di luar permainan. Orang kaya tidak menunggu. Mereka memahami bahwa waktu adalah sumber daya paling mahal. Jadi mereka menggunakan utang sebagai jalan pintas selama membawa pengembalian lebih besar daripada biayanya. Pola pikir ini juga membedakan pemenang dan pecundang di pasar lain selain properti.
Pengusaha yang tumbuh cepat tidak takut mengambil pembiayaan untuk memperluas operasi, menambah stok, atau berinvestasi dalam pemasaran. Mereka tahu bahwa setiap rupiah yang dipinjam harus menghasilkan 2, 3, atau 10 kali lipat kembali. Dan inilah kejelasan yang mengubah utang menjadi keuntungan. Mereka yang tidak memahami hal ini tenggelam dalam cicilan karena tidak pernah menghitung, tidak pernah merencanakan bagaimana uang itu akan kembali. Permainan orang kaya bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi berpikir lebih baik. Ini tentang mengubah setiap utang menjadi pengungkit, setiap sumber daya eksternal menjadi mesin pencipta kekayaan. Ini adalah sebuah permainan strategi di mana Anda tidak harus menjadi yang terkuat, tetapi yang paling cerdas. Pertanyaan yang perlu Anda ajukan pada diri sendiri sangat sederhana. Lain kali ketika berpikir untuk mengambil utang, apakah Anda akan menggunakannya untuk konsumsi yang menjerumuskan atau untuk menciptakan sesuatu dan membebaskan diri? Jawaban ini menentukan apakah Anda akan terus menjadi budak uang atau belajar membuat uang bekerja untuk Anda. Sebagian besar orang terjebak bukan karena utangnya sendiri, tetapi karena rasa takut yang ditimbulkannya. Rasa takut ini diperparah oleh kurangnya pendidikan keuangan dan kebiasaan mempercayai bahwa keamanan berarti bergantung pada gaji tetap. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% penduduk hidup dari gaji ke gaji tanpa cadangan apapun. Artinya, jika pekerjaan berakhir hari ini, dalam beberapa bulan, seluruh struktur keuangan akan runtuh. Itulah sebabnya banyak orang melihat utang sebagai ancaman, karena mereka percaya tidak akan mampu menanganinya. Namun, ketika Anda memahami bagaimana mengubah ketakutan ini menjadi strategi, Anda akan menyadari bahwa utang bisa menjadi jalan menuju kebebasan. Saya tidak pernah melupakan perasaan saat pertama kali memiliki pendapatan pasif yang cukup untuk membayar semua tagihan saya. Itu bukan harta besar, bukan kemewahan, tetapi itu adalah kebebasan. Bangun pagi dengan mengetahui bahwa meskipun tidak bekerja hari itu, uang tetap masuk. Sewa properti menutupi pengeluaran saya dan masih tersisa. Pengalaman ini mengubah segalanya karena menunjukkan kepada saya bahwa kekayaan sejati bukanlah memiliki jutaan di bank, tetapi tidak perlu khawatir tentang kebutuhan dasar. Kecemasan hilang ketika Anda tahu uang bekerja untuk Anda. Psikologi utang sangat kuat karena langsung memengaruhi emosi. Ketika seseorang membuka rekening dan melihat cicilan menumpuk, jantung berdegup kencang, perut terasa mual, dan pikiran menjadi waspada. Stres konstan ini termasuk salah satu faktor utama penyakit modern seperti depresi dan masalah jantung. Ketakutan terhadap utang tidak hanya menghancurkan keuangan, tetapi juga kesehatan dan hubungan. Pasangan berpisah, keluarga berkonflik, dan orang jatuh sakit karena tidak pernah belajar mengelola uang secara strategis. Sekarang bayangkan sebaliknya, bangun pagi mengetahui bahwa aset Anda membayar kewajiban, bahwa utang yang Anda miliki sebenarnya adalah mesin penghasil pendapatan. Ketentraman ini tidak ternilai harganya. Saya belajar ini melalui pengalaman. Ada masa dalam hidup saya ketika saya menanggung utang berat dan tekanannya luar biasa. Namun, alih-alih lari darinya, saya memutuskan untuk mengubah pola pikir. Saya mulai menganalisis setiap utang seolah itu adalah alat. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah utang ini membuat saya miskin atau kaya? Dari latihan ini, saya mulai memisahkan beban yang tidak berguna dari peluang. Perubahan pandangan ini sangat membebaskan. Nilai yang dulu membuat saya kehilangan tidur kini menjadi tuas untuk meningkatkan pendapatan. Saya menyadari bahwa perbedaan bukan terletak pada besarnya utang, tetapi pada bagaimana saya menggunakannya. Inilah titik di mana banyak orang terjebak. Mereka percaya bahwa kebebasan adalah bebas dari semua utang,
tetapi tidak menyadari bahwa tujuan sebenarnya adalah bebas dari utang buruk dan nyaman dengan utang baik. Ini seperti belajar berselancar. Gelombang yang menenggelamkan pemula adalah yang membawa peselancar berpengalaman ke jarak yang lebih jauh. Masalahnya bukan pada gelombang, tetapi pada kemampuan orang yang menghadapinya. Uang bekerja persis seperti itu. Ketakutan terhadap utang dalam banyak kasus adalah ketakutan akan yang tidak diketahui. Ini adalah kurangnya kejelasan tentang bagaimana uang masuk dan keluar. Ketika Anda menolak melihat tagihan, menghindari membuka kartu kredit, atau mengabaikan saldo negatif, ketakutan tumbuh. Tetapi ketika Anda menghadapi kenyataan dan membuat strategi, ketakutan itu kehilangan kekuatannya. Bukan utang yang mengendalikan Anda, tetapi Anda yang mengendalikan utang. Bayangkan bagaimana hidup Anda jika utang yang Anda miliki saat ini diubah menjadi sumber pendapatan. Jika alih-alih menguras kantong, utang itu bekerja untuk mengisinya. Bayangkan ketenangan mengetahui bahwa Anda tidak hanya bergantung pada gaji, tetapi meskipun dalam krisis, uang tetap mengalir. Perasaan ini bukan hak istimewa segelintir orang. Ini adalah hasil langsung dari pola pikir yang berbeda. Perbedaan antara yang hidup diperbudak oleh ketakutan dan yang meraih kebebasan terletak pada pemahaman bahwa utang bukanlah musuh. Penjara sejati adalah kebodohan. Ketika Anda mengatasinya, Anda akan menyadari bahwa bahkan yang tampak sebagai beban bisa menjadi kunci menuju kemandirian. Langkah terpenting untuk mengubah kehidupan finansial Anda bukanlah menghasilkan lebih banyak uang, tetapi belajar melihat dan mengatur apa yang sudah melewati tangan Anda setiap hari. Tindakan pertama yang perlu Anda ambil adalah mengklasifikasikan utang Anda. Ambil selembar kertas, tuliskan setiap utang, dan ajukan pertanyaan paling sederhana sekaligus lebih kuat. Apakah ini menambah uang ke kantong saya atau justru menguranginya? Jawaban dari pertanyaan ini saja sudah bisa membuka mata Anda terhadap kenyataan yang mungkin sebelumnya tidak pernah terlihat dengan jelas. Ketika Anda mengenali utang yang buruk, seperti kredit mobil yang nilainya terus menurun, atau cicilan belanja yang tidak menghasilkan apa-apa, Anda harus membuat rencana untuk membebaskan diri dari utang tersebut. Namun, jika Anda menemukan utang yang baik, misalnya properti sewaan yang membayar dirinya sendiri atau investasi yang memberikan hasil lebih tinggi daripada bunga yang dikenakan, Anda harus mempertimbangkan bagaimana memperluas strategi tersebut. Latihan ini mengubah pola pikir, karena setiap kali Anda meninjau pengeluaran, Anda akan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini mendekatkan saya pada kekayaan atau menjauhkan saya darinya? Saya menawarkan tantangan sederhana tetapi sangat kuat. Selama 30 hari ke depan, catat semua pengeluaran Anda. Dari kopi yang Anda beli di pagi hari hingga tagihan tertinggi di bulan itu. Tidak ada yang boleh terlewat. Setelah itu, klasifikasikan setiap pengeluaran dan utang ke dalam 2 kolom, baik atau buruk. Proses ini terlihat sepele, tetapi saya jamin dapat mengubah pandangan Anda tentang uang secara keseluruhan. Sebagian besar orang belum pernah melakukan latihan ini. Mereka tahu secara samar-samar bahwa mereka terlalu banyak menghabiskan uang, tetapi tidak jelas kemana sebenarnya uang itu pergi. Ketika akhirnya mereka menuliskan semuanya, mereka menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang mereka anggap kebutuhan sebenarnya hanyalah pemborosan. Saya sendiri pernah melakukan proses ini saat perlu menata ulang keuangan saya. Saya menemukan bahwa pengeluaran kecil yang dilakukan setiap hari ternyata menumpuk menjadi jumlah yang sangat besar di akhir bulan. Dan saya menyadari bahwa uang itu, jika diarahkan ke tempat yang tepat, bisa menciptakan aset baru. Dari situ saya memahami bahwa kekayaan tidak dimulai dari kantong, tetapi dari pikiran dan kebiasaan harian dalam menggunakan setiap sen.
Mungkin Anda berpikir tidak bisa berinvestasi karena sedikit uang yang tersisa di akhir bulan. Tetapi saya katakan, masalahnya bukan pada jumlah, melainkan pada tujuan penggunaannya. Berapa kali Anda menghabiskan uang untuk sesuatu yang hanya memberikan kepuasan sesaat dan beberapa hari kemudian tidak berarti apa-apa? Sekarang bayangkan jika uang itu dialokasikan ke peluang yang dapat melipat gandakan kekayaan Anda. Rahasianya bukan dengan menghasilkan lebih banyak untuk kemudian belajar mengelola, tetapi belajar mengelola sedikit agar siap ketika menghasilkan lebih banyak. Inilah titik di mana banyak orang salah paham. Mereka percaya hidup akan berubah ketika mendapatkan kenaikan gaji, warisan, atau menang lotre. Tetapi jika tidak bisa mengelola 100, mereka tidak akan bisa mengelola 1000. Jika tidak bisa mengelola 1000, mereka tidak akan bisa mengelola 10.000. Yang berubah bukan jumlahnya, tetapi pola pikirnya. Dan tantangan 30 hari adalah alat pertama untuk membuka mata Anda terhadap hal ini. Saat Anda melakukan latihan ini, Anda akan menyadari bahwa banyak utang dan pengeluaran Anda tidak memiliki tujuan. Mereka tidak menghasilkan pendapatan, tidak membangun aset, dan tidak menambah kebebasan Anda. Mereka hanyalah rantai yang menahan Anda dalam lomba tikus. Tetapi pada saat yang sama, Anda akan menemukan peluang tersembunyi. Mungkin ada pengeluaran yang bisa dialihkan untuk investasi kecil, usaha sampingan, atau bahkan untuk melunasi utang buruk lebih cepat. Penataan ulang sederhana ini sudah cukup untuk mengubah arah kehidupan finansial Anda. Dan inilah kebenaran yang sedikit orang mau terima. Utang bukanlah masalah. Masalahnya adalah terus mengulangi pola konsumsi yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jika Anda terus memperlakukan uang dengan cara yang sama, Anda akan tetap terjebak dalam siklus yang sama. Tetapi jika memutuskan untuk menilai setiap pengeluaran sebagai pilihan antara kekayaan dan kemiskinan, Anda akan mulai membuat keputusan yang sepenuhnya berbeda. Inilah saatnya memilih jenis utang yang akan Anda tanggung. Utang buruk yang menjadikan Anda budak atau utang baik yang bekerja untuk Anda. Karena pada akhirnya bukan soal berutang atau tidak, tetapi berutang dengan cara yang cerdas. Perbedaan antara mereka yang membangun kekayaan dan mereka yang tenggelam dalam tagihan ada pada satu keputusan: menggunakan uang sebagai alat, bukan sebagai musuh. Keputusan ini dimulai sekarang dengan Anda memilih untuk menghadapi utang Anda secara langsung dan mengubah apa yang sebelumnya menjadi beban menjadi peluang untuk kebebasan. Utang tidak pernah menjadi penjahat dalam hidup Anda. Musuh sejatinya selalu cara Anda belajar menghadapinya. Mereka yang memahami perbedaan antara utang baik dan buruk mengubah kewajiban menjadi peluang dan rantai menjadi kunci kebebasan. Kekayaan tidak dimulai saat Anda melunasi semua utang, tetapi saat belajar menggunakannya sebagai pengungkit untuk membangun aset dan menghasilkan pendapatan. Inilah garis pembeda antara mereka yang tetap terjebak dalam lomba tikus dan mereka yang meraih kemerdekaan. Sekarang, jika Anda ingin melanjutkan transformasi ini, video berikutnya yang muncul di layar Anda akan membantu Anda naik satu tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda untuk menjadi 1% lebih baik daripada diri Anda hari ini. Terima kasih telah bersama saya hingga saat ini.